Orang miskin dilarang gagal ya. Jangan percaya bahwa prinsip gagal coba lagi. Kalau takut gagal Anda tidak akan sukses. Yang penting nekat dulu. Kalau Anda gagal 9 kali, mungkin 10 yang ke-10 akan sukses. Jangan percaya, itu nyesatin. Apakah tidak boleh bisnis, tidak boleh usaha, tidak boleh jualan? Boleh, tetapi siapkan dulu keempat hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel ini, channel yang membahas tentang tutorial cara membuat tips bisnis dan edukasi. Mungkin banyak dari kawan-kawan yang sudah punya keinginan niatan untuk memulai usaha, jualan, atau bisnis setelah melihat konten-konten di YouTube, di TikTok tentang orang yang berhasil kaya dalam waktu instan setelah bisnis, setelah jualan, atau setelah usaha. Tetapi hati-hati teman-teman, jangan gegabah untuk memulai bisnis. Yakinkan dulu kalau Anda benar-benar mau memulai bisnis, usaha, atau jualan. Bisnis itu kawan-kawan 25% upaya dan 75% keberuntungan. Saya yakin banyak dari kawan-kawan yang tidak setuju dengan ungkapan ini ya, bahwa bisnis itu 25% upaya dan 75% keberuntungan. Oke, tidak masalah. Nanti kita berikan data fakta yang mendukung hal ini. Nah, sebelum teman-teman memulai action memulai bisnis, sebaiknya teman-teman siapkan dulu hal ini ya, agar tidak malah nyungsep, pengennya kaya, pengennya makmur, pengennya lebih baik, malah jadinya setelah bisnis nyungsep, utangnya banyak. Nah, tadinya bisa makan cukup, masih punya tabungan, sekarang tidak ya. Itu namanya malah nyungsep. Buat apa mulai bisnis? Mendingan tetap bekerja. Oke. Siapkan dulu hal ini. Hal apakah itu? Yaitu 4 hal yang perlu Anda, teman-teman, kawan-kawan siapkan sebelum benar-benar memulai bisnis, usaha, atau jualan. Tapi sebelum saya masuk ke inti pembahasan 4 hal tersebut, ini saya ada disclaimer ya, atau catatan ya. Yaitu sharing ini, apa yang saya bagikan ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kawan-kawan yang memulai bisnis. Kemudian sharing ini ya, khusus ditujukan untuk yang pengen memulai usaha dari nol, pemula, tapi kondisinya nol saat ini ya, atau minus atau kismin atau miskin ya. Jadi untuk kawan-kawan yang kondisinya sekarang baik untuk memulai usaha, punya modal, orang tuanya kaya, atau punya warisan usaha, sebaiknya skip video ini. Video ini khusus saya tujukan untuk rekan-rekan yang akan memulai usaha dengan kondisi nol ya. Maksudnya kondisi nol seperti apa? Nol yang benar-benar nol ya, dalam artian tidak punya tabungan, kemudian tidak punya aset. Aset itu tanah, rumah, ladang ya, motor, mobil, kemudian tidak punya akses perbankan ya, karena mungkin karena tidak punya akses atau tidak dipercaya oleh perbankan. Kemudian tidak punya dukungan keluarga ya, ayah ibunya nggak kaya, sama-sama miskin, kemudian saudaranya tidak ada yang berada relasinya luas yang bisa membantu kalau kita misal bisnis, membantu memasarkan misalnya ya. Jadi kondisi nol yang saya maksud ini, 4 hal ini ya, memenuhi syarat keempat ini. Empat-empatnya harus ada, itu baru saya anggap kondisi benar-benar nol ya. Ya, bukan yang ngakunya miskin, ngakunya nol, tapi bapaknya pegawai, punya sawah, punya ladang, saudaranya kaya, terus dia masih bisa kuliah. Ya itu enggak nol lah. Hati-hati, banyak motivator yang pebisnis yang ngakunya miskin. Dulu saya mulai dari nol, miskin. Nyatanya bapaknya pegawai negeri. Nyatanya bapaknya punya ladang, punya sawah, saudaranya kaya ya. Oh, tidak begitu. Jadi yang nol yang benar-benar nol ya. Untuk teman-teman yang tidak dalam kondisi ini, silahkan skip. Kembali lagi sebelum kita masuk ke 4 hal yang harus Anda siapkan, saya kasih pengantar dulu sebentar ya. Pertama, hati-hati banyak penjual mimpi di YouTube, di TikTok, di apapun, di offline, di online ya. Penjual mimpi itu apa? Video-video yang menyampaikan bahwa bisnis tanpa modal omset jutaan. Video yang menyampaikan cara mudah dapat cuan dari affiliate misalnya. Video yang menyampaikan jangan takut gagal kalau mau sukses, atau motivator yang menyampaikan oh jangan takut gagal kalau mau sukses. Woi, bangun kawan-kawan, bangun. Mimpimu ketinggian kalau nontonnya video-video seperti ini. Anda hanya dapat motivasi, tapi motivasi itu hanyalah mimpi ya. Jadi teman-teman selektiflah dalam memilih video, memilih mentor, memilih contoh channel, memilih teladan ya. Cari tahu kondisinya apakah sama dengan Anda. Jangan-jangan dia ngomong bisnis modal omset juta, tanpa modal omset jutaan, ternyata bapaknya kaya. Ternyata
dia punya aset, punya tabungan banyak nih. Selektif lah. Pilihlah mentor yang kondisinya sama dengan Anda. Ketika mau mulai usaha benar-benar dari nol, tidak punya tabungan, tidak punya aset, bapak ibunya tidak kaya ya. Cari tahu latar belakang Anda apakah sama dengan Anda atau tidak waktu memulai usaha dulu. Baru boleh itu Anda ikuti. Tapi kalau tidak, janganlah ya, Anda akan nyungsep nanti. Kembali lagi sebelum masuk ke 4 hal yang akan saya bagi nanti, ini masih masuk dalam pemanasan dulu, boleh percaya boleh tidak Bapak Ibu, kawan-kawan. Sukses itu 25% upaya, 75% keberuntungan. Sudah saya sampaikan di depan ya. Tidak percaya? Nih faktanya. Ini saya ambil dari beberapa artikel. Nih, 96% entrepreneur gagal dalam 10 tahun berbisnis. Yang gagal 96%, artinya yang sukses hanya 4%. Nih ada artikel lagi. 96% tidak dapat berulang tahun, artinya 4%, hanya 4% yang bisa berulang tahun atau 4% yang berhasil. Nih fakta lagi. Nah ini fakta lagi ini, silahkan dibaca sendiri ya. Oke, mungkin itulah kejauhan artikel itu. Ya ini artikel bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu, ini artikel kajian ini, bukan dongeng ya. Oke, mungkin itu kejauhan. Nih fakta. Silahkan kawan-kawan hitung 100 tetangga ke kanan, 100 tetangga kiri, depan belakang Anda. Berapa banyak yang berhasil kaya dari usaha, jualan atau bisnis. Yang kaya ya, yang mapan ya, bukan yang sekedar untuk makan ya. Hitung, saya yakin tidak lebih banyak, lebih dari 5, tidak lebih dari 10. Dari 10 orang kanan kiri depan belakang itu. Terus berapa banyak dari 100 orang kanan kiri depan belakang itu yang dulu mencoba bisnis tapi sekarang balik kerja lagi. Bahkan ada yang jadi nganggur. Jadi nguli ambil kerja apa saja asal dapat duit ya. Coba hitung, oke. Mungkin itu kurang. Nih, silahkan cari tahu kondisi teman masa kecil Anda, teman kelas Anda yang dulunya pinter, 10 besar terus. Apakah sekarang kehidupannya lebih baik daripada Anda? Saya yakin banyak yang tidak. Sekali lagi awas, waspadalah. Orang miskin dilarang gagal. Saya yakin ini juga banyak yang tidak setuju ini. Ya, ini fakta ya. Orang miskin dilarang gagal ya. Jangan percaya bahwa prinsip gagal coba lagi. Kalau takut gagal Anda tidak akan sukses. Jangan boleh nekat dulu. Kalau Anda gagal 9 kali mungkin 10 yang ke-10 akan sukses. Jangan percaya, itu nyesatin. Anda akan nyungsep kawan-kawan ya. Ingat ya, kita ini miskin, kita itu nol, kita itu minus. Kalau Anda gagal, yang terburuk itu bukan hanya Anda. Ya, jangan egois. Orang-orang yang Anda cintai, anak, istri, orang tua, ya yang tadinya bisa makan, jadi tidak bisa makan. Tadinya nggak punya utang, jadi punya utang. Kalau Anda gagal dalam bisnis ya. Jadi ingat, tanamkan dalam hati, orang miskin dilarang gagal. Agar tidak gagal, apakah bukan berarti orang miskin tidak boleh bisnis, tidak boleh usaha, tidak boleh jualan? Boleh, tetapi siapkan dulu keempat hal ini ya. Jadi inilah inti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan di-skip, ikutin dengan seksama agar Anda pada saat memulai bisnis tidak nyungsep, tidak gagal. Apakah 4 hal itu teman-teman ya yang harus Anda siapkan? Yaitu 1 modal, kemudian ilmu, kemudian mental, kemudian doa. Oke, 4 hal yang inilah yang harus Anda siapkan. Terkesan mainstream ya, ini sudah banyak disampaikan. Tapi saya akan menyoroti dari sisi yang lain yang membuat Anda tercengang. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, modal. 10.000 itu juga modal Bapak Ibu. Jadi kalau belum punya modal, jangan mulai bisnis full time. Bohong kalau ada bisnis tanpa modal. Itu bohong Bapak Ibu. 10.000 itu juga modal. Terus carilah usaha. Kalau memang mau memulai usaha ya, carilah usaha yang modalnya hanya 25% dari tabungan Anda. Ini kalau kasusnya Anda punya tabungan ya. Jangan cari usaha yang modalnya pakai tabungan Anda 100%. Kemudian ini penting, kalau nggak punya modal lebih baik kerja dulu, kerja sama orang dulu. Jangan nekat ngutang atau pinjam sana sini. Ya. Ingat sekali lagi, orang miskin dilarang gagal ya. Nih, mungkin banyak yang menyatakan bisnis tanpa modal banyak kok. Misalnya apa, affiliate, terus jualin produk orang dulu. Hey, affiliate, entah TikTok, entah Shopee, itu juga butuh kuota. Oh ya, saya punya teman ya, dia itu yakin banget dengan affiliate. Dia memulai live.
ya rajin live, rajin bikin video. Berhasil sih, ada omset dia sebulan berhasil dapat berapa Bapak? 100.000. Kuota yang dia pakai 300.000. Nyungsep kan jadinya. Jadi ya gitulah, bohong kalau bisnis itu tanpa modal. Bisnis harus punya modal, 10.000 juga modal. Kalau belum punya modal, baik kerja dulu. Ya, jangan nekat. Mungkin teman-teman bilang, hah? Kerja, nyari kerja aja susah mas, makanya saya bisnis. Oke, kalau Anda ngomong seperti itu ya, sekarang juga setelah nonton video ini, Anda keluar ke jalanan utama di kota Anda. Jalan aja di toko-toko itu. Citak kepala saya, pasti ada yang menempel membuka lowongan. Pasti ada lowongan. Apapun itu. Ambil aja dulu apapun itu. Yang penting Anda masukkan. Untuk Anda punya modal ya. Modal itu nggak harus gede. 100.000 juga bisa dianggap modal ya. Cari usaha yang modalnya 25.000 kalau Anda udah punya duit 100.000. Oke, satu itu modal. Semoga teman-teman paham ya. Kalau tidak punya modal gimana? Nyari. Kalau nyarinya gimana? Kerja. Nyari kerja susah atau gampang? Gampang. Ya, asal nggak gengsian. Oke, yang kedua adalah ilmu. Teman-teman janganlah mulai bisnis, mulai jualan, mulai usaha, ngeluarin modal kalau belum punya ilmu. Ya, pelajari dulu tentang market. Misalnya Anda mau jualan apa? Jualan baju, pelajari dulu marketnya. Mau dijual ke siapa? Di mana orangnya? Kemudian trafficnya bagaimana? Ya, berapa banyak yang eh, suka produk itu? Kemudian cara menjualnya seperti apa? Mau offline atau online? Nah, kalau online lewat apa? Facebook, Marketplace, atau apa? Kalau offline bagaimana? Tertutur atau dipajang di jalan ya? Itu pelajari dulu ya. Kemudian mulailah dari tes pasar ya. Startnya jangan produksi dulu atau jangan kulakan dulu ya. Ini penting ini sangat penting. Kalau mau mulai jualan, nggak usah mulai bisnis itu, cobalah untuk beli satu dulu, Anda coba jual dulu. Sukses nggak? Berhasil nggak? Kalau nggak, jangan lanjutin deh. Kalau berhasil jual satu, coba jual dua. Kalau dua, coba tiga. Kalau tiga sampai dengan Anda berhasil menjual 10, barulah Anda mulai jualan. Tapi sekali lagi, sebelum Anda action, Anda pelajari dulu ilmunya. Tapi ya jangan terus ilmu, terus ada batasnya. Kalau sudah dirasa cukup, segera action ya. Oke, itu ilmu. Kemudian yang selanjutnya mental ya. Ini sangat penting, sepele tapi penting. Karena bisnis itu pasti butuh muka tembok atau gengsi, kerja keras, kerja cerdas, dan akan kurang tidur atau liburan ya. Dan pasti kegagalan temannya ya. Jadi Anda butuh benar-benar mental, jangan sekedar mungkin selama ini Anda merasa mental Anda sudah teruji. Nah, ini ya salah satu uji mental ya. Biasanya ini bahaya. Ini penting ya sebelum saya lanjut ya. Anda kadang itu di jam-jam rawan, jam 12 malam sampai jam 4, itu sering kita itu berangan-angan, banyak angan-angan. Besok pagi saya ingin itu. Saya akan mulai jualan cilok, saya mulai jualan es teh, mau starter motor pagi-pagi, mau jualan, mau mulai lah pokoknya. Begitu bangun jam 8, melempem kayak kerupuk. Ya. Biasanya untuk punya mental yang kuat itu Anda sudah memenuhi dulu tadi 2 poin yang di depan ya, modal dan ilmu. Baik, kita masuk ke poin yang terakhir, yang keempat, yaitu doa ya. Betapa pentingnya doa ya. Jangan merasa hebat ya, semua Superman bahwa Anda selama ini dengan kerja keras Anda sukses selama ini ya. Jangan. Semua hanya bisa terjadi atas izin yang maha kuasa dan itu orang tua ya. Kalau Anda sombong, merasa hebat, ditiup aja selesai itu semua ya. Ingat sekali lagi, sukses itu 25% upaya Anda dan 75% keberuntungan. Keberuntungan itu erat kaitannya dengan doa ya. Oke, itu 4 hal yang harus Anda teman-teman persiapkan sebelum memulai usaha ya. Jika keempatnya sudah teman-teman siapkan, baik modal, baik ilmu, baik mental, baik doa, teman-teman saatnya memulai ya, saatnya action ya. Jangan hanya nyari ilmu, lihat YouTube terus tapi nggak ada actionnya. Jangan hanya latihan mental, jangan hanya ngumpulin modal, jangan hanya doa, tapi nggak ada actionnya, percuma ya. Kalau sudah 4 tadi sudah dirasa memadai,
Modal sekali lagi nggak harus banyak, 10.000 juga sudah bisa jadi modal. Ilmu nggak harus banyak ya, yang penting satu dikuasai dan bisa praktekin, satu praktekin ya. Kemudian mental, yang penting nggak malu aja Bapak Ibu, kawan-kawan ya. Kemudian doa yang penting sholat 5 waktu bagi yang muslim jangan lepas ya. Kemudian sholat malam, kalau itu sudah saatnya memulai. Kapan saatnya memulai? Ya tanpa tadi siap ya. Untuk mulai di awal jangan full time dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman bekerja saat ini masih bekerja, tetaplah sambil bekerja. Ya memang akan lebih capek ya. Kalau teman-teman yang nganggur gimana? Carilah kerja dulu. Bener teman-teman. Ini jangan diabaikan buat yang nol ya. Buat yang kondisi mending kerja apa aja dulu. Carilah modal nggak harus banyak kok. Kerja ya di awal saat mulai jangan full time dulu tapi sambilan aja dulu ya. Terus kapan kayanya, kapan majunya kalau mau part time terus hanya sambilan. Ya, teman-teman saat full time itu nanti bisa full time. Jika keuntungan dari bisnis yang Anda jalankan secara sambilan tadi, keuntungannya sudah 3 kali gaji ketika Anda menjadi karyawan. Ya, dan rutin itu terjadi rutin selama 1 tahun ya. Jadi apa yang Anda jalankan, Anda jualan, Anda bisnis, Anda affiliate, itu keuntungannya sudah 3 kali pada gaji Anda saat ini ya. Dan itu rutin continue selama 1 tahun begitu terus. Nah, kalau nggak sabar bolehlah 6 bulan, tapi 6 bulan ini masih rawan ya. Kenapa teman-teman? Karena bisnis itu perubahannya sangat cepat. Yang kemarin ada TikTok Shop, orang pada pamer penghasilan, sekarang kemana pada semua. Cepat sekali perubahan itu. Jadi full time itu kalau benar-benar sudah siap ya, jangan sembrono. Oke, full time ini saya artikan bahwa Anda mengerjakan semuanya sendiri ya, dari produksi, marketing, jualan, dari pembukuan, administrasi. Ini Anda kerjakan sendiri dulu di awal ya. Jangan sok-sokan bangun tim ya, habis lihat video YouTube bangun tim Anda bangun tim, jangan dulu ya, full time dulu. Kalau full time dulu kapan majunya? Kalau full time terus kapan majunya? Oke, akan ada tiba waktunya Anda bangun tim, yaitu pada saat kapan? Pada saat jika sudah tak mampu mengerjakan sendiri, udah pesanan banyak, jualan udah laris banget, dan 25% keuntungan yang Anda dapatkan saat ini diperkirakan bisa untuk bayar karyawan. Konkretnya seperti apa? Misal, saat ini Anda jualan per bulan keuntungannya 10 juta. UMR tempat Anda 2 juta, itu baru boleh bayar satu karyawan. Ya. Jadi, mungkin itu saja kawan-kawan. Ya, sekali lagi, disclaimer atau catatan. Ini saya bagikan, sharing ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman yang mulai bisnis ya. Terus juga ini biar nggak stres ya, kayak itu tidak wajib. Hidup itu singkat ya. Jika sudah gagal coba lagi, boleh kok kita bilang enough atau cukup ya. Kemudian mau pengusaha mau karyawan itu semuanya bagus, jangan ada yang mengolok-olok satu sama lain ya. Semua masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Kemudian bisnis itu butuh proses, teman-teman harus pahami betul ini. Mungkin akan berat di awal dan lebih berat di tengah, agak enak di akhir, dan nanti akan memetik hasilnya kalau sudah berhasil dan bisa invest ya. Punya passive income itu setelah punya investasi ya. Kalau masih putar di bisnis belum enak, belum freedom ya. Ya mungkin itu saja. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Ya jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jika ada yang mau ditanya juga boleh tanya di komen. Yang nggak setuju juga boleh mengutarakan pendapatnya di komentar ya. 4 hal yang harus Anda siapkan sebelum memulai usaha. Mungkin cukup ini saja teman-teman. Kita akan jumpa lagi dalam video selanjutnya, entah tutorial cara membuat, entah tips bisnis seperti ini, entah edukasi yang lain. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.